Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fosya Rahmasari. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, dari kelas PTIK C. Saya berasal dari Kabupaten Sidenreng Rapang. Baik, di sini saya akan menjelaskan 6 topik materi. Yang pertama, hakikat dan urgensi identitas nasional. Yang kedua, dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang ketiga, hakikat dan urgensi integrasi nasional. Yang keempat, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang kelima, hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Yang keenam, dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekadar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, nasional, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Selanjutnya, pentingnya identitas nasional. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, bangsa Indonesia dapat dikenal dan dibedakan dengan bangsa lain. Hal ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia dikenal dan melanjutkan perjuangan sebagai bangsa yang sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, identitas nasional penting untuk kelangsungan hidup sehingga bisa mempersatukan negara dan bangsa. Negara tidak mungkin hidup sendiri tanpa dikenal bangsa lain. Yang ketiga, identitas nasional penting untuk kewibawaan negara dan ciri khas Indonesia. Identitas nasional akan memunculkan rasa saling hormat dan pengertian, sehingga tidak ada perbedaan antar negara. Kedudukan yang sejajar ini karena setiap negara mengakui kedaulatan negara lain. Sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas negara Indonesia. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apa saja identitas nasional negara Indonesia? Yang pertama, bendera. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI.
Selanjutnya, lambang negara. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 pada tahun 2009 mulai pada pasal 46 sampai pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Selanjutnya yaitu lagu kebangsaan. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64. Yang kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya yaitu Pancasila. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tantangan dan dinamika identitas nasional. Dinamika merupakan sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu hal yang menyebabkan sebuah dampak tertentu. Tantangan merupakan suatu hal yang tanpa diadakan akan ada dengan sendirinya yang harus disikapi. Tantangan dalam identitas nasional ini adalah Pancasila. Pancasila merupakan konsensus pemimpin-pemimpin yang mewakili suku, agama, ras, dan adat istiadat yang ada di Indonesia, dan merupakan identitas nasional yang sudah tidak bisa ditolak dengan cara apapun. Pendapat Asyumardi Azhar menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena yang pertama, Pancasila dijadikan kendaraan politik. Yang kedua, adanya liberalisme politik. Dan yang ketiga, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Tantangan selanjutnya adalah Pancasila sudah luntur dari jati diri setiap individu masyarakat Indonesia, terutama kalangan muda-mudi. Sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu hakikat dan urgensi integrasi nasional. Makna integrasi yaitu proses persatuan wilayah di suatu negara yang mana di dalamnya memiliki berbagai perbedaan. Adapun perbedaan berupa bahasa, budaya, suku, agama, ras, serta faktor kebangsaan lain. Jenis integrasi. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, yang keempat integrasi elit massa, dan yang kelima integrasi tingkah laku. Dalam realita nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni yang pertama integrasi politik, yang kedua integrasi ekonomi, dan yang ketiga integrasi sosial budaya. Mengapa integrasi diperlukan? Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan. Misal bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Yang kedua, model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad 20. Yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Selanjutnya, topik yang keempat yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia.
Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Tantangan dalam membangun integrasi dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakal pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal. Sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada vertikal. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasaan negara, membagi kekuasaan negara, dan memberikan jaminan HAM bagi warga negara. Adapun fungsi dari Konstitusi Negara Indonesia yaitu sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Tadi materi mengenai hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Selanjutnya, topik yang keenam yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti ini, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun, kondisi ekonomi tidak kunjung membaik, bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah, maka timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan, maka pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Itulah tadi pemaparan materi dari saya dari 6 materi tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.